Halo, halo. Halo, Mas. Halo Pak Johan. Malam. Selamat malam Pak Johan. Malam, malam. Halo. Malam, Mbak. Halo Mas. Mas, malam, Mas. Halo sobat-sobat Palmarum, apa kabar? Pasti sudah nggak asing ya dengan situasi yang ditampilkan pada bagian awal tadi. Suasana keakraban dan keramahan di antara warga gereja atau di antara aktivis-aktivis jemaat. Memang seharusnya gereja jadi tempat yang penuh dengan keakraban, penuh dengan suasana persaudaraan, suasana yang ramah dan nyedulur seperti tadi. Nah, bicara tentang ramah, sebenarnya paling nggak ada dua pengertian apa itu ramah. Yang pertama, ramah itu berarti bersahabat. Ya, orang yang bersahabat kita sebut sebagai orang yang ramah. Bersahabat itu berarti misalnya yang pertama, orang yang hangat, orang yang mau menerima dan menyambut orang lain apa adanya, orang yang nggak pilih-pilih lah, bukan hanya akrab dengan teman-teman dekatnya, tapi mau juga menyambut, menyapa, dan ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang ya tidak begitu dekat dengan dia, dengan siapa saja. Orang yang disebut orang yang bersahabat atau orang yang ramah juga adalah orang yang atentif, yang mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain dan merespons dengan baik. Atau kalau percakapan itu berlangsung secara online di aplikasi pesan misalnya, orang yang ramah adalah orang yang segera merespons percakapan dengan baik, tidak membiarkan percakapan terbengkalai begitu saja. Nah, itulah orang yang bersahabat atau yang kita sebut sebagai orang yang ramah, dan itu pengertian pertama dari ramah. Yang kedua, ramah juga bisa berarti berpihak pada sesuatu. Misalnya begini, kalau saya sebut misalnya gereja kita adalah gereja yang ramah lingkungan. Gereja yang ramah lingkungan berarti gereja yang berpihak pada kepentingan pelestarian alam. Misalnya menyediakan tempat pembuangan sampah yang terpilah dengan baik, menyediakan penghijauan yang cukup di sekitar gereja, atau misalnya kalau mengadakan pertemuan-pertemuan tidak menggunakan air minum dalam kemasan yang sekali pakai, tapi misalnya setiap peserta rapat datang dengan membawa botol minum atau tumblernya masing-masing. Itu salah satu contoh gereja yang ramah lingkungan. Atau kalau dikatakan gereja ramah anak misalnya, itu berarti gereja yang berpihak pada kepentingan anak. Gereja yang menyediakan apa yang menjadi hak-hak anak untuk bertumbuh imannya, untuk bertumbuh karakternya. Misalnya, gereja yang menyediakan mulai dari ruang ibadah anak yang memadai. Gereja yang menyediakan ibadah yang sesuai dengan karakter anak. Gereja yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan rohani anak. Ibadah, sakramen baptisan, sakramen perjamuan, atau pengajaran-pengajaran yang diperlukan oleh anak. Nah, sehingga dengan demikian ramah juga bisa diartikan kalau kita berpihak pada kepentingan tertentu, tentu saja kepentingan-kepentingan yang baik. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ramah, jangan lupa ada dua pengertian. Yang pertama, ramah berarti bersahabat, orang yang penuh perhatian, orang yang menyapa dan menerima siapa saja, orang yang bisa dipercaya. Nah, yang kedua, ramah juga berarti kalau kita berpihak pada sesuatu yang baik. Nah, menjadi refleksi kita, apakah diri kita, apakah keluarga kita, apakah gereja kita sudah menjadi pribadi, keluarga, dan gereja yang ramah? Apakah diri kita mau menyambut siapa saja? Apakah diri kita ketika kita berkomunikasi memberi perhatian yang cukup? Kalau dikatakan keluarga atau gereja kita ramah, sudahkah gereja kita
juga membuka pintunya untuk siapa saja tanpa pilih-pilih. Sudahkah gereja kita menjadi gereja yang ramah dengan orang-orang dari berbagai golongan? Apakah gereja kita sudah ramah dengan orang yang berbeda suku? Apakah gereja kita sudah ramah dengan orang-orang yang berbeda agama? Apakah gereja kita sudah ramah dengan orang-orang yang berbeda kepentingan, berbeda latar belakang pendidikan, berbeda orientasi seksual, berbeda ideologi politik? Apakah gereja kita juga sudah ramah dengan anak, ramah dengan lingkungan, sudah ramah dengan orang-orang disabilitas? Atau dengan kata lain, apakah gereja kita sudah berpihak pada kepentingan mereka yang lemah? Kita menemukan sosok teladan keramahan di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah orang yang mau menyambut siapa saja dengan tangan terbuka. Dia orang yang responsif, menjawab kebutuhan. Dia orang yang bisa dipercaya. Dan dia juga orang yang berpihak pada mereka yang lemah. Yesus tidak menyingkirkan orang yang lemah, tapi Yesus justru berpihak pada mereka. Mari berefleksi. Sudahkah diri kita, keluarga kita, dan gereja kita menjadi orang, keluarga, dan gereja yang ramah? Tuhan memberkati.